Halo Sobat Positif Podcast, obrolan yang benar. Saya Imam Mukholik, pemimpin redaksi teropongnews.com. Kali ini kita menghadirkan tamu yang sangat menarik, yaitu Bapak Gabriel Asem. Beliau adalah Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DPW Partai Perindo Papua Barat Daya, yang juga sebagai bakal calon Gubernur Provinsi Papua Barat Daya. Bapak Gabriel Asem, yang akrab disapa dengan Bapak Gebi, mungkin bisa diceritakan sedikit, benar nggak Bapak ini adalah salah satu bakal calon Gubernur Provinsi Papua Barat Daya? Benar seperti itu Pak ya? Benar. Boleh tahu sejauh mana kesiapannya ini Pak untuk maju jadi calon gubernur? Baik, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore para pemirsa yang saya kasihi dan saya banggakan. Sore hari ini saya bertemu atau bertatap muka langsung dengan dari Teropong News ya, Teropong News. Mereka sedikit ganggu saya punya pikiran ini. Ganggu sedikit saya punya pikiran terkait rencana nanti mau maju sebagai 01 di Papua Barat Daya. Benar. Ya. Baik, saya pikir itu ada di saya dan juga ada di teman-teman yang lain ya. Betul. Para kandidat yang lain. Sebagai anak Papua Barat Daya atau Sorong Raya ini yang atau anak Papua yang punya keinginan maju sebagai 01 di memiliki kesempatan yang sama ya. Kita semua memiliki kesempatan yang sama. Karena ini Pak Gebi, ini kan banyak yang bertanya-tanya, ini Pak mantan Bupati Tamro ini benar maju kah tidak ini? Maju di 01 kah 02? Ini perlu clear sebenarnya. Sehingga masyarakat sudah yang cinta Pak Gebi ini sudah langsung memastikan begitu. Iya. Saya maju 01. Seperti yang juga dicita-citakan oleh teman-teman yang lain, karena kami mantan kepala daerah ya, Wali Kota Sorong, Bupati Maibrat, Bupati Manalai Raja Ampat, itu yang atau Bupati Asmat nanti, itu. Oh, banyak mantan kepala daerah ini Bapak ya. Kepala daerah yang akan maju. Tapi Bapak pastikan maju ini ya? Saya pastikan maju. Sejauh mana itu Pak? Tadi mungkin saya tanya pulang kesiapannya ini. Tapi kesiapan tim saya sudah bekerja, sudah lakukan konsolidasi di tingkat masyarakat ya. Semua sudah berjalan, ada relawan milenial, ada relawan Nusantara, dan semua relawan-relawan ini telah dibentuk di Kota Sorong, Kabupaten Sorong, dan sudah bekerja ya? Sudah bekerja sekarang begitu. Lalu Pak Gebi, ini alasan yang paling mendasar apa sebenarnya sehingga Bapak harus maju jadi calon 01 ini? Ya, saya pikir itu pertanyaan cukup bagus ya sebenarnya. Tetapi saya juga bisa balik bertanya lagi, mengapa kita mau ingin maju sebagai 01 atau jadi gubernur di Papua Barat Daya? Apa yang memotivasi kita untuk maju? Kalau maju terus mau kejar jabatan saja, ya bagi saya tidak terlalu penting. Artinya itu bukan alasan ya? Bukan alasan itu. Ada hal mendasar yang saya maju, yaitu intinya untuk saya melayani masyarakat. Jadi bukan ambisi untuk kekuasaan Bapak ya? Saya bukan ambisi kekuasaan, tapi ingin maju dan menjadi pelayan atau menjadi abdi masyarakat. Itu yang saya maju. Masyarakat luas ingin tahu ini, kenapa sih harus pilih Pak Gebi? Mungkin kenapa harus pilih saya begitu? Ya, masing-masing kita ini punya rekam jejak jelas ya. Siapa kerja apa, di mana dan seterusnya. Ya, masing-masing punya rekam jejak ini diketahui oleh seluruh masyarakat Provinsi Papua Barat Daya. Dan juga saya ini merupakan bupati pertama di Kabupaten Tamro. Jadi saya merintis Kabupaten Tamro yang sebenarnya dari nol. Dari Belantara ya. Belantara. Hari bisa ada perubahan. Benar. Ya, ada perubahan. Begitu. Apa kesamaannya dengan Provinsi Papua Barat Daya? Saya pikir Provinsi Papua Barat Daya ini kan
sebuah provinsi yang baru. Sama-sama baru ya. Baru. Jadi yang punya pengalaman merintis itu yang saya pikir bisa menjadi 01 di Provinsi Papua Barat Daya. Artinya pengalaman sudah tidak diragukan lagi. Tidak diragukan. Dan buktinya sudah ada ya. Sudah ada. Begitu. Baik. Begitu. Pak Gebi, boleh tahu nih apa konsentrasi khusus Pak Gebi untuk Papua Barat Daya selaku DOB ini? Saya pikir kalau infrastruktur yang lain itu sudah ada, Sudah tetapi berjalan. infrastruktur pemerintahan, kantor gubernur, kantor-kantor dinas yang lain yang mendukung proses pemerintahan ini yang belum ada. Iya. Dan kita juga harus tentukan lokasi yang tepat. Tentukan lokasi yang tepat ini tidaklah mudah. Harus Bukankah ada kajian lingkungan. saat ini sudah belum ada ya? Sekarang ini ya bagi saya itu saya anggap sah-sah saja. Tetapi rencana kantor gubernur ada pas di stadion Wombik. Wombik ini saya pikir tidak pas karena di Sorong hari ini tuh generasi muda, anak-anak muda itu butuh tempat untuk mereka berolahraga. Hari ini tidak ada. Iya, iya. Lapangan hoki yang dibanggakan itu sudah tinggal nama saja. Betul. Jadi kita juga harus perhatikan itu, ya, bakat ataupun kesukaan dari anak muda ini apa, itu kita harus ikuti. Generasi muda itu ya harus Iya. butuh perhatian. Butuh khusus perhatian ya. dari itu. Selain itu pemimpin. sektor apa lagi Bapak ini? Mungkin belum ya, saya belum jelas habis. Jadi bagi saya kantor gubernur di tempat yang itu mungkin tidak Tidak relevan. tidak relevan ya. Kita harus cari tempat yang baru. Tapi tidak mudah. Harus dibuatkan kajian ya. Dibuat RT RW-nya seperti apa. Ya. Ya. Tepat baru kita bisa itu Artinya masih bisa melakukan pembangunan. dibutuhkan perencanaan yang matang lagi ya. Rencana yang matang. Pak Gebi, ini cerita-cerita soal Tamro ini flashback ke belakang ini. Ini Pak Gebi dikenal sebagai Bapak Pembangunan. Ya. Lebih ke khusus lagi Bapak Pendidikan. Yang notabene pada tahun 2019 menerima anugerah Pendidikan Indonesia penghargaan API ya. Benar begitu Bapak? Benar. Boleh diceritakan sedikit nih. Ini karena isu pendidikan ini sangat penting sebagai isu nasional. Prestasi apa saja itu yang bisa disampaikan ke publik, anak-anak asal Tamrau itu sudah cukup berprestasi di dunia pendidikan. Ya, saya pikir Tamro ini sama dengan kabupaten yang lain yang punya anak-anak sekolah, kuliah di luar juga. Tetapi saya pikir Tamro ini kan orang tua dari anak-anak ini kan tidak mampu mau sewa atau kos Ada rumah, keterbatasan. keterbatasan. Makanya saya pikir supaya anak-anak ini bisa sekolah dengan baik atau kuliah dengan baik, kita harus pengadaan asrama untuk anak-anak. Dan itu saya sudah lakukan itu, walaupun belum seluruhnya, tapi sudah lakukan itu. Sudah banyak gitu Ya, katakanlah di Malang. Malang ini sudah asrama milik Pemda Tamro di Malang untuk anak-anak yang berkeinginan kuliah di Malang. Kuliah di Malang. Oh, ada juga asrama di sana. Asrama Tamro di Malang ada. Asrama Tamro di Jogja ada. Oke. Asrama Tamro di Manokwari ada. Asrama Tamro di Jayapura ada. Dan kota-kota studi yang lain ini kita kontrak semua. Itu, Yang penting anak-anak kita tuh bisa tenang dan itu dibangun kuliah di situ. dibiayai Pemda ya? ya itu bangunan sudah ada Pemda beli. Oh begitu. Ya, Artinya anak-anak Tamro yang ingin kuliah di daerah-daerah tadi itu sudah asrama sudah ada ya? Ada pemudokannya. Di Jakarta pun ada kontrakan untuk begitu. anak-anak Tamro. Ya. Luar biasa. Artinya ini tidak semua daerah yang bisa menyediakan fasilitas seperti itu. Tamro ini cukup banyak Pak ya Ya, cukup banyak. Jadi saya pikir begini, masa depan Tamro itu ada di mereka, di generasi muda di tadi. generasi muda. Jadi hari ini kita harus bangun pendidikan secara baik, begitu. Dan saya pikir untuk anak Tamro hampir di semua bidang studi
bidang studi ini ada semua. Ya, dokter kita sudah ada yang sudah jadi dokter. Sementara dalam kuliah mau koas dan seterusnya. Iya. Ya, bidang apa saja, teknik, sampai pilot pun kita sudah ada yang terbang. Ada juga ya? Sudah ada terbang, sudah enam orang jadi pilot. Anak Tamrau? Tamro, Luar biasa. begitu. Jadi saya pikir ya masa depan Tamro itu ditentukan dari generasi muda. seperti saya Makanya bilang. Pak Gebi konsen sekali terhadap pendidikan ini ya. Iya, saya konsen untuk pendidikan, saya konsen untuk pelestarian lingkungan. Ya karena dibilang saya tokoh konservasi Papua Tokoh Barat. konservasi. Ya, Betul. Apalagi wilayah Tamro ini dominasinya wilayah masuk ke konservasi Pak ya. konservasi. Tapi mungkin bisa diceritakan sedikit ini. Ini wilayah konservasi. Otomatis menjadi hambatan untuk pembangunan ini. Tapi sampai hari ini ternyata bisa berjalan itu. Ya saya pikir itu kita kan dilakukan itu begini. Saya harus jawab bagaimana ya. Undang-undang konservasi itu dari belakang. Dari belakang. Tetapi masyarakat yang mendiami di areal konservasi itu sudah turun-temurun. Nenek moyang. Nenek moyang di situ. Tidak mungkin kita mau kasih pindah mereka dari tempat mereka. Artinya lebih penting masyarakat daripada. Ya, lebih penting masyarakat daripada konservasi itu. Yang penting kita mau bangun jalan menuju ke sana, itu kita harus alih status, ya. Ya, kita harus alih status di situ saja menuju ke kampung yang bersangkutan. Harus izin ya. Begitu. Dan itu bisa dilakukan. Bisa dilakukan. Begitu. Bicara pendidikan ini, Pak Gepi, DOB baru ini, Papua Barat Daya, akan dibawa kemana ini untuk pendidikan? Apakah sampling yang sudah Bapak lakukan di Tamro ini bisa dipraktekkan nanti apabila Bapak mendapatkan dukungan dari masyarakat untuk menjadi 01 di Papua Barat Daya? Tapi kalau kita bicara pendidikan ini, ya bagus ya kalau bicara soal pendidikan ini, karena masa depan Papua Barat Daya ini ada di situ tadi saya bilang. Ya, jadi kita harus beri perhatian yang lebih full, ya, atau perhatian lebih untuk masalah pendidikan, dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi, gitu. Dan kita upaya agar supaya pendidikan berpola asrama itu harus ada, karena pendidikan berpola asrama ini itu anak-anak kita tuh bisa mendapatkan disiplin yang baik di situ, dia bisa fokus konsentrasi belajar ada di situ. Karena bicara pendidikan berpola asrama ini kan saya pengalaman. Sebagian dari usia saya ini saya ada di asrama. Saya rasakan sendiri bagaimana hidup di asrama. Begitu. Di Sorong itu ya pendidikan berpola asrama yang saya pikir cukup bagus itu yang Seminari Petrus Van Diepen yang punya Katolik di Aimas. Ya. Terus di Manokwari itu SMP Villanova, pendidikan berpola asrama juga. Dan output dari kedua sekolah ini cukup bagus ya, cukup bagus. Nah itu bisa mampu mereka bisa bersaing di perguruan tinggi di luar ya. Itu bisa jadi bisa project, ya, itu bisa jadi pilot project untuk kita ambil contoh itu untuk kita bisa terapkan, dan pemerintah harus bersedia untuk alokasi anggaran full untuk itu. Karena ada dana OSUS bidang pendidikan kan ada, begitu. Jadi kita alokasi anggaran full untuk itu pendidikan. Karena begini, bicara soal pendidikan ini kita tidak bisa bicara soal yang tingkat SLTA dulu, tapi pendidikan dasar ini, iya itu harus kuat dulu. Anak-anak ini harus pintar di tingkat dasar ini dulu. SD, SMP ini dia harus pintar dulu. Baru SMA dan seterusnya ke pendidikan tinggi, perguruan tinggi itu saya pikir itu tinggal menambahkan saja. Fondasi pendidikan. Fondasi pendidikan ini yang harus ditanamkan secara baik ya untuk anak-anak ini. Strategi apa itu kira-kira? Ya saya pikir itu melalui pendidikan berpola asrama ini. Berpola asrama ini yang cukup bagus. Baik. Begitu. Bapak ini kan sudah pernah menjabat Bupati Tamro 2 periode. Buka jalan lah, buka hutan, lantaran merintis Provinsi Papua Barat Daya juga ini DOB baru.
Ya, Artinya pengalaman untuk merintis ini sudah ada, Pak. ya. Tapi mungkin bisa lebih detail sedikit bisa disampaikan. Papua Baradaya ini kan cukup luas ini. Mencakup Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambo, Maibrat, dan Sorong Selatan. Ya. Bagaimana Bapak melihat kondisi seperti ini agar bisa maju ke depan gitu? Ya. Pikir kalau bisa maju itu masing-masing daerah ini punya potensi. Kita harus lakukan mapping potensi masing-masing daerah. Katakanlah Tamro punya potensi apa, itu harus kita kembangkan. Raja Ampat punya potensi apa, Kota Sorong potensi apa, Kabupaten Sorong dan seterusnya. Semua potensi ini menjadi kekuatan Provinsi Papua Barat Daya yang harus diperhatikan, dikembangkan secara baik hingga menjadi Baik, ya. kekuatan untuk Provinsi Papua Barat Daya, menjadi sumber pendapatan bagi provinsi ini. Begitu. Kalau melihat kondisi sosial secara keseluruhan bagaimana, Bapak? Tapi kondisi sosial secara keseluruhan ya, khususnya di Provinsi Papua Barat Daya ini, mau bilang baik juga tidak, karena indikatornya itu ada di indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan Indeks, manusia. indeks pembangunan manusia itu ada 3 indikator utama ya, itu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Ya, dan selama ini kan kita bergabung di Provinsi Papua Barat, indeks pembangunan manusia itu ya saya pikir kita harus akui saja ya, sportif akui itu bahwa didongkrak oleh Kota Sorong. Kota Sorong. Kota Sorong, karena memang kita lihat Kota Sorong cukup maju dibandingkan dengan kabupaten yang lain ya, Tamro, Maibrat, Benar. ya itu. Jadi itu kita perhatikan, ekonominya seperti apa, pendidikan seperti apa, begitu. Jadi artinya pengalaman sudah ada untuk ke situ, Bapak ya. Ya, pendidikan, kesehatan, dan Dan pemberdayaan ekonomi itu yang harus kita lihat. Bapak, ada masalah-masalah yang sosial yang saat ini sering terjadi di khususnya Sorong Raya, masuk Papua Barat Daya, baik dari sisi keamanan, tingkat kriminalitas yang cukup tinggi, kenakalan remaja, generasi muda ini cukup jadi masalah yang sampai sekarang tidak selesai ini. Ini dibutuhkan seorang leader yang tegas dalam sektor keamanan ini. Mungkin Bapak bisa meyakinkan masyarakat nih, jika Bapak nanti terpilih misalkan untuk sektor keamanan ini. Seperti kita katakanlah, kita lihat begal. Ya, benar. Begal ini disebabkan oleh apa coba? Ini kan orang mau makan, orang mau kerja, tuntutan akan hidup secara mendesak, maka Artinya pengangguran itu ya? dia tidak ada uang, makanya mau dan tidak mau, suka tidak suka, dia lakukan apa saja untuk memenuhi dia punya kebutuhan itu. Maka dia lakukan begal. Dan Jadi kita harus lihat itu akar masalahnya dulu, kira-kira apa. Berarti orang ini terbatasnya kesempatan kerja. Bagaimana peluang kerja itu ada supaya yang menganggur, yang tidak mendapat kesempatan kerja harus kerja, supaya menjadi sumber pendapatan, sumber penghasilan yang tetap. sebanyak mungkin ciptakan lowongan kerja. Iya, itu. Dan juga kita lihat harus masuk ke orang dari luar ke Papua Barat ya, dan Papua secara keseluruhan. Ini ada yang tujuan baik dan juga tidak. Jadi butuh seleksi ya, selektif ya. Selektif kita harus lihat sebenarnya ini. Ya, kita lihat. Karena masuk bebas, kita tidak tahu dia di luar sana dulu dia lakukan apa. Benar. Apa kejahatan apa dilakukan, terus dia lari ke Papua. Terus itu yang dia rasa nyaman di Papua, dia ulangi lagi hal yang sama di Papua. Itu yang kita harus lihat. Kalau pikir lakukan kejahatan terus itu memang ada polisi. Benar. Tapi itu tidak menyelesaikan masalah, hanya ya kita jika sebentar saja, tetapi nanti ulang lagi. Tapi kita harus cari tahu akar masalahnya apa. Begitu. Jadi menurut Pak Gebi ini mengurangi pengangguran tadi ya, menciptakan lowongan kerja sebanyak mungkin, itu bisa jadi salah satu solusi ya. Solusi, karena orang ini mau makan, orang mau hidup. Ya. Gitu. Baik Pak Gebi, mungkin sedikit bisa diceritakan lagi nih berkaitan dengan kesiapan. Saya ulangi lagi tadi, kalau sejauh ini untuk kendaraan majunya seperti apa ini Pak Gebi?
Ya, saya pikir kalau kesiapan saya sangat siap sekali. Siap. Kendaraan Perahu ya? perahu ya. Perahu juga sudah. Perahu sih, saya sendiri kan ketua DPW Partai Perindo. Oh, Ketua Perindo Bapak Ya, ya, Ketua di Perindo Provinsi Provinsi Papua Papua Barat Barat Daya. Daya. Perindo kemarin mendapat 3 kursi. 3 kursi ya. Tinggal saya cari 4 kursi lagi. Berarti ada partai-partai apa yang saya harus berkoalisi dengan mereka. Ya. Sejauh ini Itu sudah kita, ya, sudah kita ke arah sudah situ ya. lakukan lobby-lobby politik, sudah ada. Baik. Kalau Perindo sendiri besok hari Senin saya dapatkan rekomendasi. Artinya ini masyarakat Papua Barat Daya tidak perlu ragu lagi nih Tidak perlu bahwa ragu. Bapak Gabriel Asem ini dipastikan maju. Dipastikan maju sebagai bakal calon gubernur Papua Barat Daya. Ya. Kalau mungkin bisa ada bocoran sedikit nih, sudah ada calon pasangan, wakil gitu? Iya, calon wakil sudah ada. Ya. Sudah ada Pak ya? Sudah ada. Tapi saya belum bisa sampaikan ya. sekarang. Tapi calon wakil sudah ada, profilnya sudah ada, siap semua. Artinya sudah lengkap Ya. nih, pasangan sudah ada. Dan dalam tanda petik bahwa dia orang asli Papua. Orang asli Papua. Orang asli Papua yang beragama Muslim. Orang asli Papua dari Muslim. Muslim, begitu. Sudah artinya sudah representatif dari Ya. agama ya. mayoritas di Papua Barat Daya terwakili ini ya. Ya. Dari Kristen Ya. dan dari Nasrani dan Muslim. Boleh tahu sedikit mungkin Pak Gebi ini ada nggak idola yang tokoh yang sangat diidolakan oleh Pak Gebi ini? Saya pikir tokoh yang sangat diidolakan ya presiden kita sekarang, Bapak Jokowi. Pak Jokowi. Ya, alasannya apa ini? Bisa diceritakan sedikit, menarik nih. Pak Jokowi ini kan kalau kita mau lihat hari-hari orangnya sederhana ya, tapi melayani. Ya, contoh saja Papua, dia bisa berapa kali ke Papua, saya sudah tidak ingat lagi. Sudah sering. Itu berarti dia melayani, ya, hatinya itu untuk melayani dekat dengan masyarakat Papua. Karena dia tahu bahwa Papua ini dalam tanda petik kita masih belum maju. Maka dia harus terus ke sana supaya menjadi motivasi, karena presiden ada di situ berarti semua program-program yang strategis pasti masuk di Papua. Ini banyak perhatian. Untuk kemajuan dia banyak perhatian. Jadi tokohnya Pak Gebi ternyata Bapak Presiden Ya, Jokowi. RI sekarang. Bapak Dan orangnya sederhana. Jokowi ya. Orangnya rendah hati. Ya. Itu yang menginspirasi Bapak ya. Gitu. Kalau hobi Bapak apa nih? Boleh tahu nih. Hobi ini olahraga tuh. Olahraga ya. Apa ini karateka ya? Karate. Ya, karate. Ya. Baik. Ada lagi nih Pak Gebi. Bicara Papua Barat Daya ini. Ini kan banyak yang bakal maju ini sudah rame kan. Banyak mantan-mantan kepala daerah. Ada tokoh-tokoh juga yang berkesempatan maju. Kalau Bapak melihat dari tadi yang intinya rekam jejak ya. Mungkin apa yang bisa disampaikan Pak Gebi untuk masyarakat? Saya pikir masing-masing kita punya rekam jejak. Ada ya sudah diketahui oleh masyarakat semua. Itu. Ya. Tapi yang maju ini adalah putra terbaik Papua. Secara khusus putra terbaik Papua Barat Daya. Biarlah itu masyarakat yang nanti menyeleksi, masyarakat yang akan menentukan hak pilihnya bila lolos dalam verifikasi di KPU. Begitu. Bapak mungkin ada yang bisa diceritakan apa sih yang paling berkesan buat Bapak Gebi selama berkarir mungkin di birokrasi atau di politik atau di masa-masa lalu gitu? Ada nggak yang paling berkesan yang mungkin bisa disampaikan ke masyarakat luas ini? Ya, kalau yang paling berkesan sebenarnya ya, dulu saya masih kerja di Kabupaten Sorong. Ya. ASN di Kabupaten Sorong. Ya, ASN di Kabupaten Sorong, masih calon pegawai di Inspektorat. Nah, setelah itu pengangkatan ya, bukan pengangkatan tapi calon pegawai terus sebagai pegawai negeri. Oh, masih capek sebelum pegawai negeri ya? Ya, calon pegawai itu pengangkatan.
Nah, terus pengangkatan tidak lama kemudian langsung saya dipercayakan dikasih tugas yang bagi saya cukup berat ya. Tahun berapa itu? Dipromosikan untuk jadi direktur di PDAM Kabupaten Sorong. Itu baru pegawai baru ya? Iya, sebenarnya kalau mau lihat tuh saya pegawai baru dibandingkan dengan yang lain yang Iya. sudah senior-senior, tapi dipercaya oleh pemerintah daerah saat itu untuk saya bisa Jadi direktur. direktur administrasi dan keuangan itu PDAM Kabupaten Sorong. Itu saya berkesan sekali karena Sekali ya, saya ini pegawai baru. pegawai baru. Begitu. Luar Dan biasa itu ya. yang saya rasa bahwa itu menantang saya ya di tempat kerja yang baru. Bagaimana agar saya bisa bekerja secara baik, melayani secara baik di situ. Dan di situ titik awal karir Bapak ya? Ya, memang titik awal karir saya di inspektorat Inspektorat di Kabupaten Sorong. ya di Kabupaten Sorong. Setelah itu diperbantukan, jadi tugas diperbantukan di PDAM Kabupaten Sorong. Tapi tidak sampai dengan periode itu selesai, kan periode di PDAM itu kan 4 tahun. Dimutasikan kembali lagi ke Pemda lagi, gitu. Pemda di keuangan. Ini berbicara rekam jejak ini, Bapak Gebi. Cara rekam jejak ini salah satunya dalam catatan kita, salah satu kepala daerah 2 periode yang tergolong bersih dan tidak tersandung masalah hukum. Benar seperti itu? Ya, saya tidak bisa sampaikan itu sendiri karena secara subjektif ya saya lakukan itu. Tapi kalau bagi masyarakat menilai seperti itu ya, itu kenyataan. Kenyataannya seperti itu. seperti Artinya dalam kacamata pers Ya, tidak ada nama Pak Gabriel Asem nggak? ya itu ya namanya kita manusia ya. Iya. Saya bilang saya baik, ternyata kan tidak. Begitu. Jadi itu biarlah orang lain yang menilai itu. Tapi itu harus menjadikan referensi bagi masyarakat. Ya. Karena sebagai pejabat itu kan sangat rawan terhadap persoalan-persoalan hukum. Ya. Nah, kalau Pak Gebi sendiri catatannya ini kan tergolong bersih. Ini mungkin bisa jadi salah satu literatur buat masyarakat luas bahwa Pak Gabriel Asem ini salah satu tokoh yang bersih dari masalah hukum. Ya, saya pikir itu penilaian masyarakat ya. Baik. Pak Gebi, mungkin ada salah satu lagu atau Apa lagi? ya yang sering Pak Gebi nyanyikan gitu, paling familiar buat Pak Gebi, ada nggak? Saya pikir lagu yang paling familiar untuk saya saat saya masih menjabat ya lagu Tanah Papua. Lagu Tanah Karena Papua. setiap acara-acara resmi di saat Tamro saat itu ya, mau pelantikan, mau acara apa saja, atau ada rapat-rapat apa begitu tuh pasti lagu itu dinyanyikan. Indonesia Raya dan tutupnya nanti itu Wajib ya. lagu Tanah Papua dan itu wajib dinyanyikan. Boleh, Begitu. mungkin Pak Gebi mendendangkan sedikit. Saya pikir di ending dari lagu itu ya, Iya. itu bagi saya itu sangat bagus ya. Oke, Begitu. kita dengar. Nah, itu ending ya. Ending ya. Sio ya Tuhan, terima kasih. Luar biasa. Begitu. Sio Tuhan, terima kasih. Iya, terima kasih kepada Tuhan tuh karena Tuhan sudah menjaga menyertai kita dalam seluruh tugas-tugas, bisa berjalan dengan baik. Apa saja itu kita harus Wajib bersyukur. bersyukur kepada Tuhan begitu. Baik, Bapak Gebi, terima kasih banyak obrolan kita. Semoga apa yang dicita-citakan Pak Gebi bisa terwujud dan terlaksana. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Baiklah Sobat Positif Podcast, demikianlah bincang-bincang saya dengan Bapak Gebi. Saya Imam Mukholik, pamit undur diri. Positif Podcast, obrolan yang benar.